Shalom, selamat malam, saudara-saudari terkasih. Setelah seharian penuh beraktivitas dan menjalani berbagai tantangan, biarlah kita sejenak menghentikan langkah dan membiarkan hati serta pikiran kita beristirahat dalam hadirat Tuhan sebelum kita mengakhiri hari ini dan beristirahat. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya yang dapat menguatkan iman kita. Malam ini, mari kita buka hati kita untuk menerima hikmat dari surat Roma, salah satu kitab yang paling kaya dalam teologi Kristen, yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus, seorang rasul yang telah mengalami penderitaan, penolakan, dan kesulitan yang tak terhitung, tidak pernah ragu tentang satu hal. Injil. Dalam ayat yang kita renungkan malam ini, ia menyatakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kata kokoh di sini menunjukkan sebuah keyakinan yang tidak dapat digoyahkan, bukan karena Paulus itu kuat, melainkan karena ia mengenal Injil itu sendiri. Injil bukanlah sekadar cerita yang indah atau serangkaian aturan. Paulus menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan ini tidak berasal dari manusia atau metode yang cerdas, melainkan dari Allah sendiri. Ini adalah kekuatan yang mampu membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Dan yang paling penting, membawa kita ke dalam hubungan yang benar dengan pencipta kita. Lalu, Paulus menambahkan bahwa Injil menyatakan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini adalah sebuah perjalanan. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik atau usaha kita. Kita memulai perjalanan iman ini dengan mempercayai kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan iman itu terus bertumbuh seiring kita berjalan bersamanya. Jalan hidup kita sebagai orang percaya adalah jalan yang terus-menerus dibangun di atas fondasi iman. Malam ini, biarlah kita melihat ke belakang pada hari yang telah kita jalani. Mungkin ada momen di mana iman kita goyah, di mana kita merasa lemah atau tidak berdaya. Mungkin kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri atau metode duniawi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati ada di dalam Injil Kristus. Biarlah kita mengakhiri hari ini dengan membarui komitmen kita pada Injil. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menguasai kita. Sebaliknya, biarlah kita mencontoh Paulus yang memegang teguh pada kebenaran bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil adalah sumber kekuatan kita. Satu-satunya sumber yang akan menopang kita di tengah setiap badai kehidupan. Tidurlah dengan damai. Ingatlah bahwa Anda bukan sendirian dalam perjalanan iman ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki Anda dan terang bagi jalan Anda. Percayalah bahwa esok hari kekuatan yang sama yang mengubah Paulus akan terus bekerja di dalam dan melalui Anda. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk menutup hari di malam ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini dan atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur karena Injil-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan kami. Ampunilah kami jika kami seringkali meragukan kuasa-Mu dan berusaha mengandalkan kekuatan kami sendiri. Malam ini, kami datang kepadamu dengan hati yang bertobat dan rendah hati. Penuhilah kami dengan keyakinan yang kokoh pada Injil-Mu. Kami menyerahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami dari segala kejahatan, dan berikanlah kami damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jika Anda terberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Bagikan renungan ini kepada teman, saudara,
ataupun keluarga Anda semua, agar semakin banyak orang yang diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.